Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bersama dengan keluarga kita, menaikkan syukur kita melalui doa-doa kita, dan terlebih saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman-Nya, telah bisa memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, saat yang indah di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pimpin di sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Sehingga kami fokus betul-betul hanya kepada Tuhan. Betul-betul kepada pemberitaan firman-Mu. Sehingga kemudian kami mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terbatas dan lemah itu. Tuhan tolong sembunyikan di balik salib-Mu. Berikan hikmat sehingga setiap apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan untuk bersama-sama kami dengarkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah kami bagi kami saat ini melalui hamba-Mu, karena kami rindu dan kami siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini, Shalom. Sekali lagi senang bisa berbagi firman Tuhan untuk Bapak Ibu malam hari ini di persekutuan Mesbah Keluarga GKR Gedong saat ini. Bapak Ibu sekalian, topik atau tema perenungan kita malam hari ini adalah bersandar pada Tuhan saja. Sekali lagi topiknya atau temanya adalah bersandar pada Tuhan saja. Untuk mendasari perenungan kita ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai 7. Sekali lagi kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Saya bacakan bagian ini untuk Bapak Ibu sekalian. Mari perhatikan Alkitabnya atau layar kaca Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab Amsal ini adalah sebuah kitab yang topiknya adalah berbicara soal hikmat. Hikmat. Dan hikmat itu adalah hikmat yang sejati, bukan hikmat dunia Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan hikmat ini pun itu berasal atau pemberian dari Tuhan sendiri. Maka tidak heran ketika kita melihat pembukaan dari kitab Amsal ini, jelas sekali di dalam pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan di sana Bapak Ibu sekalian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan jelas di dalam bagian pembacaan yang kita baca Bapak Ibu sekalian, itu merupakan satu bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan kepada kita sebagai orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menarik bahwa bersandar pada Tuhan itu adalah satu hal yang sangat penting terjadi dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Kita membaca di dalam narasi Alkitab dari sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau tidak bersandar kepada Tuhan tapi bersandar pada pengertiannya sendiri. Itu kemudian ujungnya menjadi celaka Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat bagaimana Nimrod gitu ya, bagaimana dia dengan keangkuhannya, kebanggaannya, kesombongannya untuk mengumpulkan semua orang supaya kemudian membangun menara Babel dan mereka dikenal oleh seluruh manusia di muka bumi. Itu salah satu contoh dalam perjanjian lama Bapak Ibu sekalian. Banyak lagi kita melihat bagaimana Raja Babel dan sebagainya macam orang-orang yang songong meninggalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga melihat di dalam perjanjian baru banyak contoh di sana. Orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya itu akan jatuh begitu rupa Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebaliknya orang yang bersandar kepada Tuhan saja, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang
memiliki hikmat dan takut akan Tuhan, itu adalah orang-orang yang pasti cinta akan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Abraham, kita melihat bagaimana kemudian Raja Daud yang begitu orang pandang sebelah mata, bahkan keluarganya pun mereka memandang dia sebelah mata. Tetapi karena dia bersandar kepada Tuhan, Allah orang Israel, maka dia mendapatkan kemenangan. Begitu pula dengan penulis Amsal saat ini Bapak Ibu sekalian. Kita mengingat bahwa penulisnya adalah seorang Raja Salomo yang begitu berhikmat. Bahkan Alkitab mencatat bahwa hikmat Salomo tidak ada yang menandinginya. Oleh sebab itu tidak heran kalau kita membaca kitab Amsal itu berisi beribu sekali kata-kata bijak, kata-kata berhikmat, kata-kata hikmat di sana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mempelajari mengapa penting sekali bersandar kepada Tuhan ini. Mengapa sangat penting, ini merupakan sesuatu hal yang urgent gitu loh. Penting sekali untuk kita lakukan di dalam kehidupan dan keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana wujud dari gitu ya. Bagaimana wujud dari bersandar pada Tuhan saja dan tindakan semacam apa yang kita lakukan, yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Ini yang akan menjadi poin pembahasan kita Bapak Ibu sekalian. Sedikitnya ada 3 macam hal bagaimana kita kemudian bersandar pada Tuhan saja berdasarkan Amsal yang kita baca barusan. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu sekalian. Pertama, mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu sekalian, mari perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-5. Dikatakan di sana, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu sekalian, penulis jelas menyentuh bagian terpenting di dalam diri seorang manusia, yaitu hati. Hati adalah sebuah elemen penting yang tidak bisa dicemari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita mesti takut akan Tuhan dan bersandar terus pada Tuhan? Karena itu adalah sumber dari kekuatan kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat tadi beberapa contoh di dalam Alkitab, mereka yang bersandar kepada diri mereka sendiri, bersandar kepada pengertian mereka sendiri, maka pada ujungnya mereka mengalami kecelakaan dalam hidup mereka Bapak Ibu sekalian. Inilah kemudian kenapa Raja Salomo mengingatkan setiap pembaca atau umat Tuhan saat ini untuk kemudian selalu menyandarkan diri atau mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah Bapak Ibu sekalian. Bukan satu di darat tapi satu juga di lautan. Enggak, tapi seluruh kehidupan kita, aspek seluruh kehidupan kita itu harus mempercayakannya dengan segenap hati. Inilah yang harusnya terjadi dalam diri kita. Salah satu cara bagaimana salah satu tindakan kita yang mesti kita lakukan untuk bersandar pada Tuhan saja. Yang pertama adalah mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah kalau percaya dengan Tuhan. Percaya dengan Tuhan maka sepenuhnya harus percaya dengan Tuhan. Inilah yang kemudian harus kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian Raja Salomo menuliskan bagian ini begitu serius untuk kita sebagai pembaca? Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam akhir kehidupan Raja Salomo, itu kemudian dia jatuh di dalam dosa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia sudah bersandar kepada kekuatannya sendiri Bapak Ibu. Dia tidak lagi bersandar pada Tuhan. Dia menjadi kemudian menyembah Allah lain. Itu diakibatkan karena istri-istri dia. Dia kemudian bersandar kepada kekuatan militer dia. Karena dia punya banyak kuda. Dia berpikir bahwa sudahlah, gue gak butuh Tuhan lagi. Itulah kemudian mengapa Raja Salomo begitu menekankan untuk setiap pembaca, setiap umat Tuhan. Jikalau kita sedang di atas, kita jangan lupa Tuhan. Jikalau kita sedang posisi yang aman, mengalami ekonomi yang luar biasa bagus gitu ya, itu kita jangan lupa Tuhan. Dan sekali bukankah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan pun, jikalau ekonomi kita sedang baik-baik saja, maka kita kadang lupa dengan Tuhan, bukan? Tetapi sebaliknya, kalau kita mengalami terpuruk, ya kita baru teringat dengan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan melakukan seperti ini kepada saya? Tapi tatkala kita mengalami satu kehidupan yang
stabil di dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita, di dalam studi keluar anak-anak kita. Kita lupa Tuhan. Kita kemudian melupakan Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Raja Salomo saat itu, Bapak Ibu sekalian. Dan ini merupakan peringatan untuk umat Tuhan saat ini. Itulah sebabnya Raja Salomo mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, banyak sekali orang merasa bahwa dia lebih benar dibanding Tuhan. Dia melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasa hikmat dia lebih tinggi dari apa yang dia punya. Padahal dia lupa bahwa takut akan Tuhan itulah, di sanalah kita mendapatkan hikmat itu. Maka jangan berharap Bapak Ibu sekalian, hikmat yang kita miliki tanpa takut dengan Tuhan, itu adalah hikmat sejati. No, itu tipu muslihat iblis Bapak Ibu sekalian. Hati-hati kita. Kita perlu hati-hati dengan ini. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, cara kita bersandar pada Tuhan saja. Yang pertama sekali lagi saya ulangi adalah mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua adalah mengakui Tuhan dalam segala hal kehidupan kita. Mengakui Tuhan dalam segala hal di dalam hidup kita. Ya, mari kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-6 Bapak Ibu sekalian. Ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Faktanya adalah manusia terkadang merasa bijak dalam dirinya sehingga bertindak tanpa mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka ujungnya akan mendatangkan petaka dan mau yang tak bisa terelakkan lagi Bapak Ibu sekalian. Ini juga jelas kalau kita melihat konteks sejarah jauh ya di dalam surat Yakobus. Jelas bahwa Rasul Yakobus memperingati umat Tuhan supaya kemudian apapun yang mereka rencanakan itu melibatkan Tuhan di dalamnya. Jangan kita merasa diri bahwa gua lebih baik tanpa Tuhan. Saya lebih baik tanpa Tuhan. Kok rasanya ikut Tuhan itu ribet pisan gitu. Cak orang Sunda mah. Kata orang Sunda kok nah tuh kok mending ribet banget gitu loh kalau kita ikut Tuhan. Ini adalah pemikiran yang picik sebagai orang Kristen, sebagai orang anak-anak Tuhan. Kita mikirnya ikut Tuhan itu semuanya baik, aman gitu. Kita tidak mau mengalami hal-hal yang rumit, tapi kita mau yang baik-baiknya saja. Kalau yang itu kita mau. Kalau buahnya manis, enak untuk dimakan, kita makan. Tapi tiba giliran yang asam dikit, kita tidak mau mencicipinya. Ini yang salah. Sebab itu ketika kita merasa diri lebih aman dan kita mau melakukan sesuatu, kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita bertindak semau kita tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Saudara, ada satu ayat yang menarik yang memperkuat secara konteks jauh kalau kita melihat bagian ini. Mari perhatikan baik-baik. Masih Salomo yang mencatat. Amsal 14 ayat 12 dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan ini Bapak Ibu sekalian. Kita merasa bahwa itu adalah hal yang terbaik. Kita melakukan bagian itu, kita merasa, wah kalau gue lakukan ini, pasti hasilnya gede nih. Cuannya gede nih. Tapi kita lupa bahwa itu Tuhan tidak berkehendak di situ. Tuhan mau supaya kita melibatkan Tuhan, supaya di dalam segala yang kita lakukan itu selalu kita mengandalkan Tuhan saja, bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri seperti ayat 5 tadi. Hati-hati dengan bagian ini Bapak Ibu sekalian. Ada bagian yang kita merasa jalan itu adalah jalan tol, padahal di depannya itu nanti jurang. Nah, mari kita koreksi dalam pribadi keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita di dalam ketika kita mau berusaha, bangun bisnis, kita mau buka sesuatu untuk kehidupan kita, apakah kita melibatkan Tuhan di dalam? Atau kita menghajarnya saja tanpa memikirkan segala sesuatu hal? Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua. Nah, poin yang terakhir, ketiga Bapak Ibu sekalian. Terakhir ya, saya berharap Bapak Ibu nggak tidur ya. Yang terakhir, yang tidak kalah penting dengan yang poin pertama dan poin kedua. Poin pertama tadi sekali lagi saya ulangi adalah mempercayakan Tuhan, ya, mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang kedua adalah melibatkan Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala hal atau melibatkan Tuhan dalam segala hal. Lalu yang terakhir adalah poin terakhir adalah ini Bapak Ibu sekalian,
menjauhi diri dari segala kejahatan. Menjauhi diri dari segala bentuk kejahatan. Mari perhatikan baik-baik ayat yang ke-7 Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Inilah yang kemudian saudaraku sekalian, ketika seseorang sudah tidak melibatkan Tuhan, sudah tidak mengakui Tuhan di dalam lakunya, maka ujung-ujungnya adalah dia akan melakukan segala macam bentuk kejahatan. Dia akan melakukan segala macam cara atau menghalalkan segala cara supaya sesuatu yang dilakukan itu berhasil. Padahal itu adalah dosa. Hati-hati dengan ini Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan satu peringatan buat saudara dan saya pada malam hari ini untuk kita renungkan baik-baik. Bagaimana di dalam sikap kita untuk mengikut Tuhan akhir-akhir ini. Ya, saya menyebutnya akhir-akhir inilah, apalagi di masa pandemi ini. Apakah kita kemudian melupakan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kemudian kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita atau sebaliknya? Apakah kita menjauhi kejahatan dalam diri kita? Atau bahkan kita melakukannya karena kita merasa diri lebih baik tanpa Tuhan? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kalau kita melihat satu peristiwa Titanic, ya, di mana seorang ownernya gitu ya, seorang pemilik kapal itu, dia merasa bahwa Tuhan pun tidak bisa menggoyangkan lambung perut dia punya. Tapi pada akhirnya juga hanya karena berbenturan dengan batu es, kapal itu begitu hancur dan banyak korban jiwa yang saat itu. Itu merupakan satu gambaran untuk kita Bapak Ibu sekalian. Contoh supaya kita terus-menerus harus mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan saja. Kita jangan merasa jikalau kita sedang stabil ekonominya, kita tidak memiliki masalah, tapi kemudian kita lupa Tuhan. Kita hati-hati di sana. Sering sekali di sanalah godaan itu terjadi. Ya, di sanalah sering sekali kejahatan itu. Kejahatan itu bentuknya apa? Ya kita melupakan Tuhan. Itulah kejahatan. Dan kita bersandar pada diri kita sendiri. Kita merasa kita baik-baik tanpa Tuhan. Padahal itu salah. Kita menipu diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Bahwa menjauhkan diri dari segala kejahatan. Itulah yang penting. Kalau kita sudah mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Kita mengakui Tuhan dalam segala hal. Maka niscaya kita akan menjauhi diri dari segala bentuk kejahatan ini Bapak Ibu sekalian. Kita mesti harus berusaha untuk menolak dosa. Untuk kemudian menghindari diri dari kejahatan itu. Karena itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dengan sifat Tuhan. Dan kehendak Tuhan kepada kita sebagai anak-anak. Di dalam perenungan ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya Tuhan terus menolong kita. Terus membimbing kita di dalam keluarga kita. Di dalam studi kita. Di dalam ekonomi kita. Di dalam usaha. Dan apapun yang kita lakukan. Kita terus melibatkan Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Dan kita terus menjauhi diri dari kejahatan. Dalam bentuk kejahatan apapun. Itulah yang menjadi bagian kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan telah menolong kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam mesbah keluarga ini maka ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan refleksi untuk kita diskusikan bersama dengan keluarga kita saat ini. Bapak Ibu bisa lihat dan di layar. Ya, yang pertama, mengapa bersandar pada Tuhan saja? Itu adalah hal yang penting. Kapan terakhir kali saudara tidak bersandar pada Tuhan dan merasa diri lebih benar, gitu ya? Hal apa yang membuat Bapak Ibu saudara sekalian untuk susah bersandar pada Tuhan saja? Terakhir adalah, maukah saudara, maksud saya, ini salah ketik ya, saudara ya, bukan saudara. Saudara bersama keluarga untuk berkomitmen bersandar pada Tuhan saja. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan pertanyaan refleksi ini bisa menguatkan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.